kasih ke Pak Amanda karena saya diajak terus oleh Pak Rahmat, atau saya nyebutnya Kang Rahmat Ular. Jadi di Dewan Nasional Perubahan Iklim itu ada 2 orang yang sama-sama aktif, satu Mas Pungki, satu Bu Amanda. Nah, kalau kata Mas Pungki, Bu Amanda mah suka ngerjainnya yang lucu-lucuan, kayak gathering gini. Mas Pungki selalu katanya yang serius. Nah, saya berada di tengah-tengah. Jadi panggilan kalau Bu Amanda itu ini saya selalu ikut aktif. Yang kedua yang saya ingin sampaikan itu adalah saya sebelum 2015 adalah ikut di dalam sebagai lead negosiator mitigasi. 2015 Paris Agreement, saya terguling dari Gojek di Kiara Condong, dan kemudian dari situ mengalami refleksi gitu, saya beroperasi. Akhirnya 2021 saya mengaku di Papua, dan di hari Disability International Disability Day, saya dan 19 orang dengan berbagai latar belakang menyatakan diri membangun namanya pergerakan disabilitas dan lansia. Kenapanya? Karena jumlahnya 1 miliar di dunia, di global saja di Indonesia 23 juta orang, dan hampir diskriminasi itu terus terjadi. Itu ya. Yang kedua soal wilayah ini, Asih, ini wilayah kalau saya dan teman-teman aktivis nyebutnya tuh kawasan Don't Give Up. Jadi itu terinspirasi dari lagunya Peter Jekyll ya di masa itu. Karena saya dikejar-kejar. Jadi di titiknya tuh ada di Kanayakan ya, tempatnya Kang Andar, lalu di Dago Pojok. Pokoknya kalau diburu sama intel-intel itu saya sembunyi. Lalu juga di Dago Pojok itu tempat pembuatan pledoi yang kemudian melahirkan banyak petinggi di situ. Ada Fajur Rahman, banyak lah kan. Jadi refleksi saya, sebetulnya yang kita bicarakan itu bukan hal yang baru. Bahkan Profesor Aad itu sudah mengajarkan pengantar ilmu lingkungan dan mengingatkan di Dago itu salah satu tandanya monyet itu turun, itu tahun 80-an itu sudah ini. Jadi sebetulnya Dago ini bisa menjadi ukuran apakah kita ini ada perubahan perilaku atau tidak. Nah, selang bersama, kenapa saya ingin tetap menganggap kawasan yang jangan menyerah? Tidak jauh dari sini itu ada Dago Elos ya, cerita yang kemudian perebutan lahan. Lalu di sebelah sini nggak jauh juga ada perebutan lahan antara petani dengan developer. Jadi banyak hal. Nah, di dalam perjalanan itu saya ketemu dengan banyak orang, salah satunya teman-teman ini, karena saya seorang engineer gitu ya, saya ngajak desainer, saya ngajak. Jadi pertanyaannya itu adalah, kalau orang Sunda ada filosofis yang luar biasa, harus pek, pok, dan prak. Pek itu kita bincang-bincang kayak gini, prak itu mungkin ada gagasan suatu, pek, pok itu ada gagasan yang diperbincangkan, praknya itu yang berbuat. Nah, tentu berbuat ini yang saya akan ceritakan itu bukan hanya berbuat sekedar bilang, wah kita mulai dari diri sendiri. Nggak bisa untuk climate change, untuk krisis. Ini mesti membangun satu upaya kolektif. Jadi nggak bisa yang kecil-kecil itu menjadi sesuatu yang harus kita dorong. Itu bagaimana perubahan perilaku yang sistemik dan melembaga. Karena saya awalnya saya sistem engineer gitu ya, melihat itu. Nah, karena itu menjadi penting, yang baik-baik itu diturunkan kepada salah satu kawasan yang bisa semua itu
Jadi misalnya di Bandung itu ada kafe 4.000 kafe. Bayangkan, semua tidak ramah diri. Bodoh-bodoh ini ya, ramah diri dan lain-lain. Itu juga mungkin konsumsi dan lain-lain tidak bisa. Nah, bagi penyandang disabilitas seperti saya, sebelum bicara 1,5 derajat Celcius, saya sudah punya persoalan di dalam mobilitas 1,5 senti karena saya berkursi roda. Saya bisa terguling. Nah, kira-kira itu yang, jadi dimensinya tuh begitu luas. Nah, karenanya saya mungkin dalam 5 menit sisa yang ini dan saya mencoba menjelaskannya mungkin sedikit ilmiah, ada grafiknya. Saya sebenarnya diinikan, tetapi kenapa saya ingin selalu membicarakannya itu agak deskripsinya agak luas di dalam presentasi dan disertai dengan grafik-grafik, karena anak-anak kita ini menurut survei PISA yang terakhir OECD yang umur 15 tahun, kemampuan membaca, matematika, dan satu lagi apa ya, membaca matematika dan sains itu nomor 66 dari 81 negara. Jadi kita di 2045 itu bukan Indonesia cemas sebetulnya, bukan Indonesia emas yang kita akan dirikan. Jadi Indonesia cemas yang mengarah kepada Indonesia lemas di 2045. Karena itu yang kita hadapi. Nah, karena itu melihat NDC itu harus di dalam perspektif kebijakan sosial dan lain-lain. Jadi saya ingin fokus kepada gimana NDC yang berpihak pada kayak saya dan teman-teman ya, karena saya lihat di sini wajahnya juga lansia, jadi calon anggota pergerakan disabilitas dan lansia itu saya lihat wajahnya. Ya, ini ada yang 75 tahun relawan lansia, Ibu Yati. Ini Ustadz yang tiap harinya membicarakan soal apa yang terjadi di bumi lewat istighosah ya. Jadi ini ada suaranya, mudah-mudahan sampai ke langit. Nah, Opik ini dia adalah seorang penyair, punya persoalan di dalam komunikasi, menulis puisinya luar biasa. Jadi bagi penyandang disabilitas ada soal di dalam kita menyampaikan informasi. Jadi referensi-referensi tentang misalnya climate change dalam Braille susah, karena kalau buku itu dikonversi ke Braille itu 4 kali mahalnya. Kalau 40.000 jadi sekitar 4 kali. Mesinnya juga jarang. Jadi kita menghadapi diskriminasi sebetulnya, kesenjangan di dalam akses itu. Jadi maka itu saya dengan teman-teman di Dilansu tadi kalau Mbak Arifah bilang itu sangat macet kalau istilah Sunda ya. Karena saya ajak teman-teman yang lansia itu, saya bilang dulu kan baraong ya. Jadi baung-baung ini dulu ini sekarang kita punya tagline-nya baung positif pakai V. Jadi nakal tapi positif. Saya ajak jadi tidak seperti ini ya. Jadi misalnya ke teman-teman alumni dan lain-lain. Lanjut dan ini kekecilan tapi intinya gini, yang saya ingin sampaikan itu ini adalah sudah sains, dibuktikan sains, dan itu nanti sahabat saya Mbak Gelang akan mengeksplor lebih jauh. Intinya itu ada cara lain kita hidup lebih baik. Jadi 1,5 derajat itu adalah ukuran dari para saintis yang kemudian disampaikan bahwa kita akan selamat kalau akhir abad ini dijaga suhunya 1,5 derajat. Lalu di tahun 2030 itu ada setengah penurunan emisi, 2050 itu terjadi net zero, balik lagi. Tapi itu jauh dari harapannya, jadi itu satu pesannya. Lanjut dan, nah
Saya tidak akan detail secara teknis, apa namanya, ini semua saya kasih linknya ya Mbak Arifah gitu. Tapi saya minta diklik yang poin 2, itu ada 2 slide, diklik kan, yang safe operating gitu. Nah, jadi sains itu menunjukkan kita sudah di dalam proses dari 9 indikator yang diukur, 6-nya itu sudah terlewati. Jadi ini hasil dari pengamatan. Saya kasih linknya, silakan. Tapi intinya itu adalah intervensi yang kita lakukan itu berhadapan dengan dinamika yang tidak linier. Jadi seolah-olah itu tidak ada apa-apanya. Ini sudah berakumulasi yang akan punya dampak. Ya. Itu satu. Kembali lagi. Itu yang keduanya kan. Overshoot. Nah, kita adalah negara yang diamati oleh dunia itu, salah satunya konsumsi dan reproduksinya sudah mulai overshoot tiap tahunnya. Jadi tanggal 20. Jadi artinya overshoot itu kita mengkonsumsi macam-macam ini, kemudian itu tidak daya dukung dan daya tampung ada. Nah, karenanya ini juga tadi berhubungan dengan beberapa teman yang soal ngurus plastik apa segala macam. Ini harus disimpan di dalam satu kerangka besar ini, termasuk desainer. Jadi desainer itu bisa menjadi pendukung dari kehancuran, atau dia bisa juga menjadi bagian dari itu. Kembali ya, lanjut ada nah selanjutnya. Nah, jadi kira-kira catatan reflektif saya, ini ada 2-3 slide terakhir. Intinya mengatakan bahwa hampir di semua negara atau kita sendiri, kelompok yang dianggap rentan seperti saya ini, penyandang disabilitas dan lansia seperti teman-teman itu, tidak ada di dalam sekedar hanya disebut. Tapi ngapainnya gimana? Misal, ini iklim cuaca berubah, panas berubah, sudah jalan juga susah. Kemudian suhu itu kemudian makin meningkat, terjadi urban heat. Maka itu akan berpengaruh pada orang-orang seperti saya, mental, disability, itu bisa panik atau apa, dan seterusnya. Jadi itu adalah tentunya bukan sekedar tadi yang soal jalan-jalan. Sebetulnya saya dengan teman-teman saya audit itu tidak karena program, karena proyek. Saya ke teman-teman selalu bilang ini, kalau kita bisa sembahyang 5 kali sehari, kenapa kita nggak bisa ngaudit apa yang ini, lalu saya tag ke wali kota dan lain-lain, yang kemudian mereka terinspirasi pelan-pelan untuk merubah keadaan seperti itu. Selanjutnya, nah, jadi saya dengan teman-teman Kang Fadil dan lain-lain, saya perlu mengingatkan teman-teman yang berada di penentu kebijakan. Jadi Kementerian Kebijakan ada Bu Menteri, kita sampaikan bahwa di dalam penyandang disabilitas ada 2 dia prinsipnya. No one left behind, yang pertama. Artinya apa? Ukuran kemajuan itu harus diukur dari yang tidak maju. Jadi 4.0 harus diukur dari 2.0. Itu yang pertama. Kemudian ada yang kedua, prinsip pentingnya, nothing about us without us. Jadi artinya gini, kita jangan mencoba nggak tahu, kita sok tahu gitu ya tentang apa yang dialami. Jadi tadi misalnya disabilitas mental, bagaimana mengekspresikannya. Nah, jadi hal-hal ini yang saya ingin sampaikan. Yang terakhir mungkin, ini bagian penting karena saya lihat ini wajah masa depan Indonesia dan Bandung khususnya ya. Bandung itu saya kemarin saya itu hari-hari ini sudah kayak Rocky Gerung gitu ya.
Jadi tidak di panel kayak seperti ini, orang memintanya itu melakukan pembekalan. Kemarin ada relawan berbasis masyarakat 200 orang yang anggotanya di Bandung itu per kelurahan 20. Jadi hampir 3.000 orang. Yang sebelumnya relawan rumpun perempuan, ya teman-teman, itu ada 1.000 komunitas. Lalu juga yang setelah ini itu NU di kawasan ini, 1.000 di masjid. Apa namanya? Nah, karena saya ini bagian dari yang ditugasin oleh Bu Amanda, ya, selain sebagai climate leader juga saya memang ini secara masif harus baik secara sains maupun apa yang diinisiasi oleh aku. Nah, yang terakhir ini saya ingin sampaikan, kita ada momentum, ya. Jadi saya berharap diskusi di kafe-kafe itu, kita kan tahun ini punya pemerintahan baru, punya DPR, punya DPD. Lalu kemudian kita juga akan pilkada serentak. Saya di mana-mana ikut kampanye, tetapi peran kita jangan hanya sebagai IO. IO itu saya maksud ini, kita undang mereka, coba nyatakan visi misi, gitu kan ya, umumnya ya. Jadi IO banget gitu ya. Kita ini harus jadi CO, community organizer. Kita nyatakan ini kepentingan kita. Anda bisa berkomitmen apa? Seperti tadi di Cikapundung, ya. Cikapundung itu begitu uang lauk pauk selesai, Citarum tidak harum lagi. Jadi nggak ada yang ngeberesin itu. Jadi berhenti gitu. Dan kita berhadapan dengan sampah. Lalu yang kedua, itu dan yang kedua pilkada, yang kemudian, nah ini yang penting. Jadi saya lihat potensi-potensi ini, Kang Fadil dan lain-lain yang luar biasa ini yang ada di Dago. Kan kalau peternakan, aktivitas atau yayasan atau apapun sudah banyak, sudah 40 tahun ternak di sini, bikin aktivisme di sini. Sekarang bagaimana mendorong itu prosesnya menjadi sistemik dan lembaga. Jadi kita mesti ngumpulin, ini loh cerita-cerita baiknya, ini loh yang kita inikan. Dan itu bukan hanya lokal, karena kita punya Asia Afrika sebagai Bandung sebagai ibu kota Asia Afrika, ya, bukan ibu kota yang persib gitu ya. Jadi itu yang didorong, dan karena bagaimanapun juga ini adalah sesuatu yang sangat kita nggak bisa, kita ini dipandu oleh apa istilahnya, ada dua, ya, value creation dan value satu lagi saya lupa, value creation sama value extraction. Jadi menggerus. Tapi justru dari value ini tadi muncul ada circular economy dan lain-lain. Dan itu peran desain dan tukang insinyur seperti saya itu menjadi penting. Ibu-ibu ini ibu Haryati itu 75 tahun, dia tidak pernah berhenti bicara kepada alumni yang ada di SMP 5 dan SMA Belitung, ya. Itu sebenarnya pusat orang-orang, kumpulan orang yang bisa ada dua kemungkinan, menghancurkan Indonesia dan Bandung dan Jawa Barat, atau menjadi baik. Karena pejabatnya ada ngumpul di situ. Ada yang aktivis jalanan kayak saya, ada yang ditangkepin juga banyak. Jadi kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi detailnya Mbak Arifah saya itu bagikan. Jadi saya sendiri biasanya ada ngelatih macam-macam model begini, ya. Ada juga lewat Zoom menggunakan modeling namanya, karena saya juga relawan di Enroad Modeling dari MIT, ya, yang kemudian mendiskusikan berdasarkan
media apa namanya tools dan sebagainya. Saya kira itu saja ya, kurang lebihnya